Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Jangan lupa acara drawing 16 besar Liga Champions akan dilakukan pada hari Senin petang 14 Desember 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat. 8 tim juara grup misalnya Chelsea, Juventus, dan Bayern Munchen akan diundi menghadapi 8 tim urutan kedua grup, contohnya adalah Barcelona dan Lazio. 3 tim dari Inggris yang memastikan lolos ke 16 besar Liga Champions adalah Liverpool, Chelsea, dan Manchester City. Seluruh pertandingan babak grup Liga Champions sudah selesai. Real Madrid, Bayern Munchen, Chelsea, dan Liverpool termasuk 4 dari 8 tim yang diunggulkan untuk drawing 16 besar Liga Champions pada hari Senin. Real Madrid membuang setidaknya 8 peluang mencetak gol, menang dengan skor hanya 2-0 saja atas Gladbach pada matchday ke-6 grup B. Selain 4 itu, mereka yang masuk dalam daftar unggulan adalah para juara grup yaitu Juventus, PSG, Borussia Dortmund, dan Manchester City. Apa keuntungan menjadi unggulan? Mereka yang juara grup akan menjadi tuan rumah untuk leg kedua, diasumsikan memiliki kendali lebih besar dalam menentukan hasil akhir putaran 16 besar Liga Champions. 8 tim yang hanya menduduki urutan kedua grup masing-masing akan menjadi tuan rumah untuk leg pertama. Mereka adalah Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona, dan RB Leipzig. 2 tim yang berasal dari asosiasi sepak bola yang sama tidak bisa berjumpa satu sama lain pada babak 16 besar. Misalnya Lazio tidak bisa bertemu Juventus untuk babak 16 besar Liga Champions. 2 tim dari grup yang sama misalnya Manchester City dan FC Porto juga tidak bisa berjumpa pada babak 16 besar. Leg pertama 16 besar Liga Champions akan berlangsung pada 16-17 Februari 2021 serta 23 dan 24 Februari 2021. Leg kedua 9 dan 10 Maret 2021 serta 16-17 Maret 2021. Tim yang menjadi unggulan pada drawing 16 besar ini akan menjadi tuan rumah untuk leg kedua bulan Maret. 2 gol dari Karim Benzema selain kembalinya jimat Sergio Ramos di depan gawang Thibaut Courtois terbukti menjamin kemenangan Real Madrid 2-0 atas Borussia Mönchengladbach pada matchday ke-6 grup B Liga Champions hari Kamis, yang membawa Los Blancos lolos ke 16 besar sebagai juara grup B. Pasukan Zinedine Zidane rupanya harus lebih dulu didesak ke pinggir jurang dan terancam tersisih sebelum memberikan respons yang sepantasnya dengan menang atas Gladbach pada laga terakhir grup, usai tampil mengecewakan dalam kekalahan di kandang Shakhtar Donetsk terakhir kali. Sebenarnya Los Merengues sudah harus mencetak 4 gol sebelum turun minum. Setelah itu mendekati akhir pertandingan setidaknya ada 3 peluang emas Los Blancos yang gagal diubah menjadi gol. Satu di antaranya terjadi pada menit 73 menyusul satu kekacauan di depan gawang Gladbach. Sebuah sundulan dari Alexis Sanchez pada menit 88 mengarah on target ke gawang Shakhtar Donetsk, yang akan mengirim Inter Milan lolos ke 16 besar Liga Champions. Tetapi sundulan itu gagal menjadi gol dan tahu nggak gara-gara siapa? Kepala rekannya sendiri, Romelu Lukaku. Mantan bintang Manchester United Lukaku bisa berubah dari anak emas Antonio Conte menjadi anak tiri setelah kepalanya menghalangi tandukan Alexis Sanchez yang seharusnya membawa Inter menang dengan skor 1-0 atas Shakhtar Donetsk pada matchday ke-6 grup B Liga Champions. Sayang sekali sundulan itu gagal membuahkan gol gara-gara posisi berdiri Lukaku yang salah dan refleksnya yang lambat. Jika gol tadi masuk dan Inter menang 1-0, maka Nerazzurri akan mengoleksi 8 poin, sama dengan Borussia Mönchengladbach dan Shakhtar. Tetapi pasukan Antonio Conte memiliki keunggulan head-to-head atas tim Bundesliga tersebut. Sehingga bisa Anda bayangkan penyesalan seumur-umur yang akan diderita bukan saja oleh Antonio Conte, tetapi juga oleh para pemain Inter dan pendukung mereka. Gol menit ke-39 dari mantan pemain Real Madrid Mario Hermoso
menyambut tendangan bebas Yannick Carrasco, berhasil membuat Atletico unggul 0-1 di kandang Red Bull Salzburg. Sebelum sang pemberi assist asal Belgia itu menambahkan gol kedua Rohi Blancos dan memberi tim asuhan Diego Simeone tersebut perolehan 9 poin yang sangat penting dan membawa mereka menduduki urutan kedua grup A, 3 poin di bawah di Rotten. Target transfer Real Madrid Dominik Szoboszlai 2 kali nyaris mencetak gol bagi Salzburg. 1 kali setelah seperempat jam berlalu dan 1 kali lagi selang 4 menit setelah kick-off paruh kedua dimulai dengan ia melepaskan serangan jarak pendek di dalam kotak. Tetapi sayangnya melebar. Ajax Amsterdam, semifinalis Liga Champions 2018-2019 tersingkir pada babak grup setelah kehilangan 1 pemain dan kalah 0-1 pada matchday ke-6 grup D di Johan Cruyff Arena pada hari Kamis 10 Desember. De Jorden duduk pada posisi ketiga klasemen dan turun pangkat ke Liga Eropa. Atalanta yang pada Liga Champions musim 2019-2020 lolos secara dramatis ke 16 besar setelah kalah pada 3 laga pertama grup, sepertinya kecanduan lolos pada menit-menit terakhir. Mereka membiarkan Ajax mendominasi pertandingan pada hari Kamis sampai dengan 62%. Barulah setelah klub raksasa Belanda itu bermain dengan 10 orang saja selama 11 menit terakhir pertandingan, Atalanta mencetak gol pada menit ke-85 melalui pemain Kolombia Luis Muriel. Mereka yang menduduki urutan ketiga klasemen grup masing-masing akan memulai laga berikutnya di Liga Eropa babak 32 besar. 8 tim itu adalah Red Bull Salzburg dari Austria, Shakhtar Donetsk dari Ukraina, Olympiakos dari Yunani, Ajax Amsterdam dari Belanda, semifinalis Liga Champions musim 2018-2019, Krasnodar dari Rusia, Klub Brugge dari Belgia, Dinamo Kiev dari Ukraina, dan Manchester United dari Inggris. Mikel Arteta mendapatkan jatah 3 pertandingan untuk menyelamatkan pekerjaannya di Arsenal. Calcio Mercato mengklaim direktur The Gunners, yang juga mantan pemain Arsenal, Edu Gaspar, siap memecat Arteta jika hasil tim tidak kunjung membaik. Mantan pelatih Juventus, Max Allegri, tampaknya berada dalam posisi terdepan untuk mengambil alih posisi manajer di Emirates jika Mikel Arteta pergi. Arsenal hanya memenangkan 4 dari 11 laga perdana Liga Inggris pada musim 2020-21 ini, menyebabkan mereka berada pada urutan ke-15 klasemen Premier League. The Gunners juga hanya mencetak 10 gol, keempat terburuk di Liga Utama Inggris itu. 3 tim yang lebih buruk dari mereka seluruhnya berada di zona degradasi. Jika kabar ini benar bahwa Mikel Arteta hanya dapat jatah 3 laga untuk menyelamatkan posisinya, maka itu berarti pertandingan Liga Inggris melawan Burnley, Southampton, dan Everton. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Derby Manchester akan berlangsung pada Minggu dini hari 13 Desember 2020. United berada dalam semangat yang buruk usai tersingkir di ajang Liga Champions, kalah 3-2 di Leipzig, dan akan menjalani kompetisi Eropa melalui kasta kedua Liga Eropa. City sementara itu memiliki keunggulan sudah pasti lolos 16 besar Liga Champions, dan secara moral para pemain asuhan Guardiola itu dalam semangat yang lebih baik. Prediksi skor kemenangan bagi City 0-1. Hanya 2 kali imbang dan 8 kemenangan dari 10 laga perdana musim, plus 2 tabungan pertandingan di tangan, belum pernah Atletico Madrid sekuat ini menjadi calon juara Liga Spanyol. Itu akan menjadi motivasi yang sangat kuat dari pasukan Diego Simeone pada Derby Madrid, Minggu dini hari 13 Desember 2020. Masalahnya adalah belum pernah Atletico menang di kandang Real Madrid. Kemenangan 2-4 pada Agustus 2018 pada ajang Piala Super Eropa terjadi di lokasi netral. Demikian juga kemenangan 3-7 pada Juli 2019 juga terjadi di sebuah lokasi netral di Amerika Serikat pada ajang laga persahabatan. Jadi ini akan menjadi sebuah pertandingan sulit bagi Diego Simeone dan anak buahnya.
Apalagi jimat Los Blancos Sergio Ramos sudah pulih dan akan kembali mengawal area di depan gawang Thibaut Courtois yang sudah kebobolan 5 gol dalam 3 pertandingan terbarunya di semua kompetisi. Selain itu, Real Madrid memastikan diri lolos ke babak sistem gugur Liga Champions usai menang 2-0 atas Borussia Mönchengladbach pada Kamis 10 Desember 2020. Prediksi skor 0-0. Dalam 5 pertemuan terkininya, United menang 3, kalah 2. Perjumpaan terakhir pada Maret 2020, Manchester United menang 2-0 atas rival satu kotanya tersebut. Sementara kemenangan City terakhir kalinya di Old Trafford terjadi pada Januari 2020 dengan skor 1-3 di ajang EFL Cup atau Carabao Cup. Sebelum itu, kemenangan pasukan Pep Guardiola di kandang United terjadi terakhir kalinya pada April 2019 dengan skor 0-2. Edinson Cavani dan Anthony Martial kemungkinan besar tidak akan bisa tampil bagi setan merah untuk derby Manchester pada Minggu dini hari 13 Desember. Dua pemain ini menderita cedera saat laga melawan West Ham United terakhir kali. Meskipun disebut bahwa cederanya tidak parah, tetapi laga pada akhir pekan 13 Desember 2020 masih terlalu cepat bagi kedua pemain. Sementara itu, Phil Jones adalah pemain lain yang tidak akan masuk skuad Manchester United. Usai menjalani operasi lutut, diperkirakan dia akan kembali paling cepat setelah tahun baru 2021. 4 pemain Real Madrid yang belum akan kembali dalam waktu dekat adalah Federico Valverde, Eden Hazard, Dani Carvajal, dan Luka Jovic. Dari 4 nama ini, Carvajal sudah kembali masuk daftar skuad meski tidak dimainkan pada laga Liga Champions melawan Borussia Mönchengladbach. Selain itu, Casemiro dalam resiko kena suspensi karena akumulasi kartu kuning. Liverpool sempat terpuruk akibat cedera massal yang diderita oleh para pemainnya. Tetapi Jurgen Klopp berhasil memotivasi untuk mengeluarkan bakat-bakat terbaik dari para pemain muda, memenangkan 2 laga terakhirnya melawan Wolves dan Ajax Amsterdam. Tim promosi Fulham seharusnya tidak memberi kesulitan lebih besar daripada Wolves yang mereka kalahkan dengan skor 4-0. Namun Liverpool harus berhati-hati karena Fulham bisa mengejutkan seperti saat mereka menang 1-2 di Leicester City pada 1 Desember selain mencetak 2 gol saat menjamu Everton dalam kekalahan 2-3 tanggal 22 November. Mengingat lini belakang The Reds yang lebih lemah, Fulham kemungkinan besar akan berhasil mencetak gol meskipun pada akhirnya Liverpool menang di sini. Prediksi skor 1-2 untuk The Reds. Frank Lampard akan mendekati laga ini dengan hati-hati karena di masa lalu Everton pernah 2 kali mengalahkan Chelsea secara berurutan. Pada Maret dan Desember 2019, Everton yang waktu itu sudah ditangani oleh Carlo Ancelotti menang atas Chelsea dengan skor 2-0 dan 3-1. Namun pertemuan terkini di Stamford Bridge berakhir dengan skor 4-0 pada Maret 2020. Itu terjadi sebelum kedatangan para pemain bintang Chelsea pada musim panas 2020 selain transfer James Rodriguez ke Goodison Park. Meskipun begitu, performa Everton yang sempat menakutkan pada pekan-pekan pertama Liga Inggris menduduki urutan pertama pada pekan keempat sampai pekan keenam, kini sudah surut dengan skuad Ancelotti merosot ke posisi 9 dengan 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Kualitas Chelsea akan sedikit di atas Everton. Laga akan sangat ketat, tetapi pada akhirnya perbedaan kedua tim terlihat dari hasil akhir. Prediksi skor 1-2 untuk kemenangan Chelsea. Cagliari selalu tampil kuat di kandangnya sendiri. Mereka tidak terkalahkan dalam 3 laga kandang terbarunya, membawa mereka berada pada posisi 11 klasemen Serie A. Namun hanya mencatatkan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dari 3 penampilan paling anyarnya. Sementara itu, calon tamu mereka, Inter Milan, mencatatkan 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi sebelum mengambil alih posisi kedua klasemen Serie A. Dorongan untuk terus menipiskan jarak dari pesaing mereka, AC Milan, akan sangat memotivasi pemain Inter, terlepas dari hasil mereka di Liga Champions yang mengecewakan. Mereka gagal lolos ke Champions League, gagal lolos juga ke Liga Eropa.
Inter diprediksi menang dengan skor tipis saja 0-1 di kandang Cagliari. Ini bukan waktu terbaik untuk menjumpai Levante. Pada masa lalu, Levante 2 kali mengalahkan Barca dari 5 perjumpaan terbungsunya di semua kompetisi. Terakhir kali hal itu terjadi tepat 1 tahun silam, November 2019, saat mereka menang dengan skor 3-1. Untungnya adalah 2 kekalahan Blaugrana dari Levante itu terjadi di Estadio Ciutat de Valencia. Situasinya kali ini berbeda. Barca memang tengah berada dalam performa buruk, terakhir kali kalah 0-3 oleh Juventus di ajang Liga Champions. Tetapi Ronald Koeman akan kembali mengandalkan para pemain mudanya untuk mencoba meraih menang atas Levante yang hanya menduduki posisi 17 klasemen La Liga musim ini dengan 2 kemenangan, 5 kali imbang, dan 4 kekalahan. Prediksi skor adalah 1-0 untuk kemenangan Blaugrana. Milan yang belum pernah kalah di Serie A pada musim 2020-21 ini akan berusaha mencuri 3 poin dari Parma, tim yang berada di dekat degradasi pada pertemuan Senin dini hari 14 Desember 2020. Dalam 5 perjumpaan terbarunya, Rossoneri tidak terkalahkan melawan Parma, 4 kemenangan, 1 hasil imbang. Ingat bahwa semua itu terjadi sebelum penampilan hebat Milan musim ini dengan 8 kemenangan dan 2 hasil imbang. Terakhir kali pasukan Stefano Pioli berhasil menang 3-1 atas Parma pada Juli 2020. Milan juga berada dalam rangkaian 4 kemenangan dan 1 hasil imbang di semua kompetisi. Jadi prediksi skor adalah 3-1 untuk kemenangan Rossoneri. Hanya 1 kali Genoa berhasil menang atas Bianconeri dari 8 pertemuan terkininya, yaitu pada Maret 2019, saat mereka menang 2-0 di kandangnya sendiri. Hal itu sulit terjadi saat ini karena Juventus tengah dalam momen terbaiknya usai menang 0-3 di Barcelona pada ajang Liga Champions dan memasuki drawing 16 besar sebagai juara grup. Seperti terlihat dari strategi Andrea Pirlo di Camp Nou, manajer Juventus itu mengubah lini tengahnya untuk menandingi gelandang Barca dan terbukti berhasil. Pirlo akan memastikan skuadnya meraih 3 poin penting di kandang Genoa pada laga Senin 14 Desember 2020. Prediksi skor 1-2 untuk kemenangan Juventus. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.